Saudara-saudariku, hati Yesus sumber kekuatan dan perlindungan kita. Tuhan senantiasa melindungi setiap orang yang datang kepadanya. Dan Ia senantiasa menjaga orang yang sungguh percaya dan dekat dengannya. Tuhan tidak mengecewakan orang yang sungguh mengikuti kehendak Tuhan dalam seluruh hidupnya. Karena yang membuat orang kecewa, karena kita memakai cara kita sendiri supaya Tuhan melakukan sesuatu untuk hidup kita. Kita ingin supaya kehendak kita yang terjadi, bukan kehendak Tuhan. Dan karena itu dalam doa kadang kita mengomandoi Tuhan, memberikan instruksi kepada Tuhan supaya berbuat sesuatu sesuai dengan yang kita rencanakan, sesuai dengan yang kita inginkan. Padahal sejatinya saudara dan saudariku, kita mesti menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan membiarkan kehendak-Nya yang terjadi atas hidup kita. Karena Yesaya jauh sebelumnya sudah mengingatkan kita semua, rancangan Tuhan bukan rancangan kita, jalan Tuhan bukan jalan kita. Supaya rancangan Tuhan dan jalannya menjadi rancangan dan jalan kita, hal yang perlu kita lakukan yakni kita menyerahkan seluruh diri kita dan membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Maka untuk mengenal kehendak Tuhan itu sederhananya yakni melakukan hal benar dan baik dan menghindari hal yang jahat. Kehendak Tuhan diterjemahkan secara sederhana seperti itu. Maka mari kita melihat pengalaman Yakub. Yakub memiliki 12 orang anak. Dan ke-12 orang anak itu sungguh dikasihi oleh Yakub. Dan dalam perjalanan waktu, Yakub tidak bisa mengingkari. Maka dia sangat mengasihi dan menyayangi yang namanya Yusuf. Karena itu, anak-anak yang lain melihat perbedaan itu. Maka mereka menjadi begitu benci dengan Yusuf. Kebencian terhadap Yusuf sebenarnya ekspresi kebencian mereka terhadap ayah mereka. Hal selanjutnya yang terjadi, maka anak-anak Yakub menjual Yusuf kepada saudagar dari Mesir. Dan tibalah hal yang paling memprihatinkan buat Yakub dan anak-anaknya serta seluruh kerabat dan kenalannya, yakni di musim kelaparan. Mereka tidak punya lagi sesuatu untuk menghidupi diri mereka. Maka terpaksa mereka harus ke Mesir. Pertimbangan untuk ke Mesir menjadi suatu hal yang berat untuk Yakub. Itulah yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Maka Tuhan muncul dalam penglihatan Yakub dan menyampaikan kepada Yakub, jangan takut, pergilah ke Mesir. Karena aku akan menyertai engkau dalam perjalanan ke sana dan juga sampai di sana. Dan anakmu Yusuf yang akan menutup matamu di saat engkau meninggal. Lalu atas keyakinan itu Yakub akhirnya pergi bersama anak-anaknya dan juga bersama semua orang-orang dekatnya serta apa yang dia punya. Lalu sesampai di Mesir dia bertemu dengan Yusuf. Pertemuan dengan Yusuf itu sangat menggembirakan. Maka ia katakan, bolehlah saya mati karena saya sudah bertemu denganmu dan kamu masih hidup. Apa maksudnya Yakub menyampaikan bahwa saya boleh mati karena saya sudah bertemu dengan Yusuf? Itu mau mengekspresikan supaya kegembiraan yang ada itu jangan dicederai oleh apapun. Dan karena itu kalau saya mati pun saya akan membawa kegembiraan yang ada itu. Itu maksudnya. Lalu yang kedua yakni kepenuhan kerinduan yang dimiliki oleh Yakub untuk bertemu dengan Yusuf itu sudah tercapai. Apapun yang terjadi termasuk mati sekalipun itu tidak membuat Yakub kecewa lagi dalam hidupnya. Karena sebelumnya ia kecewa kalau ia tidak bertemu dengan Yusuf. Menarik, hal yang berikutnya kita lihat pada pengutusan murid-murid Yesus. Kalau kemarinnya Yesus menganugerahkan kepada mereka kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan mengadakan mujizat-mujizat. Lalu pada hari ini kita mendengar Yesus mengutus muridnya ke tengah serigala. Dan karena itu Yesus mengingatkan mereka supaya mereka cerdik seperti ular
dan tulus seperti merpati. Apa maksudnya? Yakni para murid diajak supaya mereka sungguh bijaksana dalam kehidupan setiap hari. Karena memang dalam karya mewartakan, memberi kesaksian terhadap firman Tuhan itu akan berjumpa juga dengan orang-orang buas, orang-orang ganas seperti serigala. Karena itu yang dituntut dari mereka yakni kebijaksanaan. Bijaksanalah dalam seluruh peristiwa hidupmu dan juga dalam setiap tindakan, dalam setiap perkataan, dan juga dalam setiap tingkah laku setiap hari. Maka hal yang disampaikan kepada para murid itu menjadi juga ajakan untuk kita supaya senantiasa bijaksana dalam kehidupan setiap hari. Dan semoga dengan itu kita saling membantu untuk saling memanusiakan diri kita masing-masing dalam kehidupan setiap hari. Hal yang kedua yang Yesus sampaikan kepada para muridnya yakni waspadalah terhadap semua orang. Nasihat ini menjadi sangat menarik dan mestinya didengar dan juga diperhatikan dalam hidup setiap orang, terutama para murid. Apa alasannya? Karena Yesus menambahkan, sebab ada orang yang akan menyerahkan para murid kepada majelis agama dan mereka akan menyesah para murid di rumah ibadat. Dan itu senantiasa ada dalam kehidupan setiap hari. Dan itu juga masih ada sampai dengan hari ini. Setiap orang melakukan kebenaran, setiap orang melakukan keadilan dan kedamaian, pasti ada saja yang melawan, ada saja yang menolaknya. Karena itu dalam situasi seperti itu dibutuhkan kewaspadaan terhadap setiap orang. Karena perjuangan untuk saling menjatuhkan satu sama lain itu senantiasa abadi dan dia ada dalam kehidupan setiap hari, entah itu sengaja, entah itu tidak. Lalu alasan yang kedua, itu karena Yesus para muridnya digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan sampai saat ini hal seperti itu juga terjadi karena orang iri dengan kebaikan serta hospitalitas yang dihidupi oleh sesamanya. Maka mudah-mudahan dalam kehidupan setiap hari kita senantiasa dipenuhi dengan kebijaksanaan sehingga kita bisa hidup dengan gembira dan sukacita dengan siapa saja yang ada bersama kita. Maka semoga apa yang Yesus sampaikan kepada muridnya, Yesus mengutus mereka ke tengah serigala dan waspada terhadap setiap orang, menjadi ajakan untuk kita supaya senantiasa bijaksana dan waspada dalam hidup setiap hari. Hati Yesus adalah sumber kekuatan dan perlindungan untuk hidup kita. Maka mari kita selalu datang kepadanya memohon bimbingan dan perlindungannya. Semoga kita senantiasa dipenuhi dengan damai dan sukacita.